Jika takdir sudah diatur oleh Tuhan, mengapa kita harus berdoa? Mari kita bahas. Satu Tesalonika 5 ayat ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Banyak orang bertanya, jika Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu, lalu apa gunanya berdoa? Jika hidup kita sudah diatur, apakah doa bisa mengubah segala sesuatu? Saudara, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa takdir dalam pandangan Alkitab bukan berarti kita hanya pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, doa adalah bagian dari rencana Tuhan bagi hidup kita. Amin. Hari ini saya akan bahas 4 poin yang berkaitan dengan doa ini. Yang pertama, doa adalah perintah Tuhan. Yang kedua, doa mengubah hati dan sikap kita. Yang ketiga, doa adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan yang keempat, doa membuka jalan untuk mujizat. Katakan amin. Ayo, yang pertama, doa adalah perintah Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Jadi Tuhan menghendaki kita berdoa. Bukan karena dia tidak tahu kebutuhan kita. Tetapi karena doa adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi doa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, doa menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Boleh katakan amin. Sekarang kita lihat yang kedua. Doa mengubah hati dan sikap kita. Yesaya 40:31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Walaupun Tuhan sudah menetapkan rencananya, doa membuat kita lebih peka terhadap kehendaknya. Lalu saat kita berdoa, kita tidak hanya meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita juga dibentuk agar hati dan pikiran kita sesuai dengan rencananya. Doa itu memberi kita damai di tengah situasi yang sulit. Doa membantu kita memahami dan menerima kehendak Tuhan. Doa juga membuat kita lebih berserah dan percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, doa adalah bagian dari rencana Tuhan. Yakobus 5:16b, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Katakan amin. Saya sangat suka dengan ayat ini. Mengapa? Karena doa orang yang benar. Ketika orang yang benar itu berdoa, maka besar kuasanya. Amin. Tuhan bukan hanya menetapkan tujuan kita, tetapi juga menetapkan proses untuk mencapai tujuan itu. Dan doa adalah bagian dari proses tersebut. Contohnya, Tuhan sudah menentukan berkat atau Tuhan sudah menetapkan rezeki kita. Tetapi kita tetap harus bekerja dan berdoa. Bahkan Tuhan sudah tahu masa depan kita. Tetapi kita tetap harus mencari kehendaknya dalam doa. Dan Tuhan sudah tahu siapa yang akan diselamatkan. Tetapi kita tetap harus berdoa untuk keselamatan orang lain. Amin. Jadi doa bukan untuk mengubah rencana Tuhan, tetapi untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Amin. Yang keempat, doa membuka jalan untuk mujizat. Matius 7:7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Banyak mujizat dalam Alkitab yang terjadi karena doa. Lihat Elia berdoa, hujan berhenti serta turun kembali. Di 1 Raja-Raja 17 dan 18. Hana berdoa dan Tuhan memberkatinya seorang anak. 1 Samuel 1 ayat 10-20. Dan berikutnya adalah Yesus sendiri berdoa sebelum melakukan mujizat dan menghadapi penderitaan. Nah, saudara, jika doa itu tidak penting, maka Yesus tidak akan mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Justru Tuhan mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Artinya doa itu sangat penting. Kesimpulannya, jika takdir sudah diatur oleh Tuhan, mengapa kita harus berdoa? Saudara, yang namanya takdir memang diatur oleh Tuhan. Tetapi doa adalah bagian dari rencana Tuhan itu sendiri. Tuhan ingin kita berdoa supaya kita semakin dekat dengannya, semakin mengerti kehendaknya, dan mengalami kuasanya dalam hidup ini. Jadi jangan berhenti berdoa, karena doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang membangun hubungan dengan Tuhan dan menjalani rencananya dengan iman. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.